J, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya ya? Ya, Bu. Oke. Selamat siang anak-anak semua. Ini alhamdulillah kita sudah bertemu lagi ya. Kemarin sudah sekitar 2 minggu kita libur ya, karena ini masih bulan Syawal. Bu Fitri ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan pemahaman, kemudian kita belajar diberikan kelancaran. Ayo silakan Mas Bambang dipimpin berdoa dulu teman-temannya. Mari teman-teman, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan materi kali ini ya diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Nih, selesai. Oke, terima kasih Mas Bambang sudah memimpin berdoa teman-temannya. Sebelumnya coba Bu Fitri cek dulu ya kehadirannya sudah datang semua, mulai dari absen 1 sampai absen 12. Nggak ada yang di luar ya? Oke, hadir mulai dari absen 1, absen 2, 3, 4, dan seterusnya. Masih ada yang di kamar mandi? Sudah masuk semua ya? Iya, tadi kan ada yang izin karena Bu Fitri ini dapatnya jam ngajar jam terakhir, mungkin kan ngantuk ya, jadi izin ke kamar mandi untuk cuci muka, ya, atau mungkin sekedar jalan-jalan keluar dari ruang kelas seperti itu ya, enggak apa-apa. Oke, semuanya sudah masuk semua. Jadi untuk hari ini, hari apa ini? Coba. Hari Kamis. Hari Kamis ya, tanggalnya tanggal 20 Mei. Kita ketemu lagi di mata pelajaran produktif. Mata pelajarannya adalah PRE, penerapan rangkaian elektronika. Sebelum libur kemarin itu kan Bu Fitri sudah kasih tugas ya, kasih kisi-kisi untuk pertemuan depan itu kalian saya akan berikan materi seputar dengan kerja sensor elektronika. Sudah pada browsing, mungkin googling atau membaca referensi dari buku? Sedikit-sedikit, Bu. Sedikit, atau terlalu fokus sama kue lebaran ini? Lontong opor enak, Bu, Ya, kenyang. Iya. Oh, opor, ketupat, ya. Oke, ini kita kembali lagi ya. Semangat semuanya, walaupun sudah jam berapa ini? Sudah jam 11 ya. Tetap semangat. Oke, ini akan Bu Fitri presentasikan untuk materi hari ini. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, yes. Ini ya. Sudah terlihat ya, anak-anak ya? Oke, untuk mata pelajaran hari ini itu adalah penerapan rangkaian elektronika. Nah, yang akan kita angkat tema dari mata pelajaran PRE siang ini adalah kerja sensor rangkaian elektronika, ya. Di mana kita hanya akan bahas dulu satu sensor, karena kalau kita bahas semuanya itu waktunya 1 jam pelajaran itu tidak cukup. Ya, jadi nanti Bu Fitri akan fokuskan pada satu sensor dulu, yaitu kerja sensor gerak, ya. Oke. Jadi di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, ya. Ada kompetensi dasar untuk pengetahuan, yaitu nanti menganalisis kerja sensor rangkaian elektronika. Indikator pencapaian kompetensinya itu menganalisis kerja sensor gerak. Yang kedua yaitu mengaitkan kerja sensor gerak dengan rangkaian lampu otomatis. Kemudian untuk kompetensi dasar keahlian atau keterampilannya itu menguji komponen sensor rangkaian elektronika. Ya. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama itu mengukur output komponen sensor gerak. Yang kedua itu menguji komponen sensor gerak pada rangkaian lampu otomatis. Jadi kita fokuskan pada salah satu sensor dulu, seperti itu ya.
Halo? Halo? Iya Bu, iya, ya. Oh iya. Ya mati. Soalnya nggak Masih, kelihatan. Bu. Ya, Bu. Ya. Kalian itu pada tidur siang ya, karena mendengarkan suara saya mengantar tidur siang, merdu gitu ya. Ini Iya. untuk tujuan pembelajarannya ya. Oke, kita melakukan belajar itu kan harus tahu, harus terfokus pada tujuannya itu untuk apa. Jangan kita belajar tapi nggak tahu tujuannya untuk apa ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita siang ini yaitu yang pertama itu supaya bisa menganalisis kerja dari sensor gerak ya. Setelah bisa menganalisis kerja dari sensor gerak itu bisa mengaitkan kerja sensor gerak dengan rangkaian lampu otomatis. Kemudian yang ketiga itu dapat mengukur output dari sensor gerak. Yang keempat itu dapat menguji komponen sensor gerak pada rangkaian lampu otomatis. Jadi yang diharapkan dari pembelajaran ini 4 tujuan tadi itu tercapai. Ya. Jadi tidak hanya kalian bisa menganalisis kerja sensor gerak saja, tapi kalian juga bisa mengukur outputnya, kemudian bisa menguji komponen sensor gerak ketika sudah dikaitkan dengan rangkaian lampu otomatis. Seperti itu tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, kita masuk ke materi. Terlihat di situ ada gambar. Gambar apa itu? Gambar apa? Gambar baterai. Gambar lampu, baterai, apa lagi? Baterai, lampu. Oh, ini kursor saya terlihat ya? Berjalan ya? Enggak, Bu. Enggak, tadi Papan hijau PCB ya Bu? Kursor. Oh, oke. Jadi ini itu adalah gambar macam-macam sensor. Ya, jadi sensor itu macamnya banyak sekali, tidak hanya 1, 2, atau 3. Nah, ini baru sebagian yang saya tampilkan. Ya, di situ kalian melihat sensor LDR? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak kelihatan itu. Kecil, Bu. Nggak gerak. Besar gambarnya. Nggak gerak, Bu, PowerPoint-nya. Oh, nggak gerak. Nggak gerak, Bu. Apa belum memang digerak? Nggak gerak. Oh, udah. Oh, Oh, udah. sudah, Ini besar, ya. sudah, Bu, sudah. Kurang Oke. besar, Bu. Oh, Bukan, Bu. besar. Kekecilan. Kelihatan. Ini ya, Bu, kelihatan? Lagi. Oke, Pak Aziz, apanya Ini? yang di show, Pak? kelihatan? Slideshow, Pak. slideshow, Pak. Ya, Kelihatan sedikit, nggak? sedikit. Udah kelihatan gambar sensor? Ya Bu, Sudah. sudah. Oke, di sini ada macam-macam sensor ya. Ada LDR, lihat. Mana sih? Mana sih? Ini Bu? pokoknya ada Lihat, Bu. sensor Ada tulisan Bu, nggak lihat, LDR, Bu. Ada kemudian tulisannya kalau doang kelihatan. oh iya gitu. Kalau saya tampilkan ini kelihatan enggak? Ini yang mana nih? Yang jelas tulisannya doang, sensornya gambarnya kurang jelas. Oh, enggak kelihatan ya. Coba saya kopikan dulu di sini ya. Bentar. Ini kelihatan? Ya, terlihat lah. Kelihatan Masih enggak? yang PowerPoint. Oh, masih yang Masih yang PowerPoint. Bentar. Slideshow aja, Bu, slideshow. Ini ya. Ini kelihatan enggak? Kelihatan? Lihat, diperbesar lagi aja, Bu. Kurang Ya Bu, di Ini zoom ya. lagi Bu. Lagi Bu. Sudah. Ya. Udah, Bu. Bisa. Geser ke kiri. Oke. Nyuruh-nyuruh Iya. dulu nih, muridnya. Ini jadi di sini ada bermacam-macam sensor ya. Ya, ada sensor LDR, ada sensor color sensor ya. Ada smoke sensor, thermistor sensor. Yang kalian tahu penerapannya untuk sensor yang mana? Coba, Mas Baby. Saya Bu. Ya. Ya. Yang range sensor itu Bu.
Yang apa, Mas? Rain sensor itu. Oh, rain sensor. Itu untuk apa? Itu nganu Bu, untuk narik tali jemuran itu loh Bu, supaya kalau pas hujan langsung bisa dipakainya bisa langsung masuk ke garasi kalau di rumah saya gitu Bu. Oh ya, betul sekali. Itu salah satu implementasi dari rain sensor ya. Kemudian yang paling sederhana sekali untuk LDR, light sensor. Itu kan dulu kita sudah pernah melakukan percobaan pada saat kelas 10 ya. Mbak Eni mana? Halo, N. Mbak Eni di kamar mandi ya? Oke, Jangan Mbak Eni. dada. Halo gitu Bu. Iya. Jangan di-mute mic-nya. Iya, Bu. Ya. Gimana? Iya, Bu. Penerapan LDR? Ya gimana, Bu? Penerapan LDR itu sensor apa LDR? Sensor cahaya, Bu. Oke, Biasa sensor dipakai di cahaya. lampu-lampu jalan itu atau lampu Nah, taman, Bu. betul sekali. Ya, itu penerapan implementasi dari LDR ya. Jadi kalau kita bahas satu persatu itu untuk waktu 30 menit itu sangat kurang sekali. Jadi nanti Bu Fitri akan fokuskan pada salah satu sensor yaitu peer sensor ya. Nah, sebelum kita masuk ke peer sensor ya, dari semua sensor yang sudah Bu Fitri tampilkan tadi, coba disimpulkan ya, dulu kan kelas 10 kita sudah pernah membahas apa itu sensor. Ya, coba siapa yang bisa menyimpulkan tentang apa itu sensor? Coba Mbak Ambar hadir. Halo? Halo? Sensor itu apa? Atau Mas Aziz? Iya, Bu Fitri. Ya, sensor itu apa Mas Aziz? Kesimpulannya? Sensor itu yang saya tahu Ya. Itu di bawah bantal. untuk apa ya? Perlu Bu, bentar, Bu. Saya lagi nyari datanya. Bu. Oh ya, saya tahu nih Bu Fitri. Ya, gimana Mas? Setahu saya sensor itu alat untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis atau magnetis menjadi tegangan dan arus listrik. Tahu saya kayak gitu Bu Fitri. Oh ya, betul sekali ya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, oke, jadi kita simpulkan bersama. Sensor itu adalah alat untuk mendeteksi ya, untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia. Menjadi apa? Menjadi tegangan dan arus listrik. Nah, kalau kalian sudah bisa menyimpulkan pengertian dari sensor, ya, maka akan Bu Fitri masuk kepada materi inti yaitu tentang sensor gerak. Ini gambar apa yang terlihat? Gambar apa? Peer ya. Oke, ini bawahnya ada keterangannya ya. Blok diagram sensor peer. Peer itu kepanjangan dari pasif infrared. Ya. Kenapa dinamakan pasif infrared? Coba, siapa yang tahu? Saya, Bu. Siapa ini? Mas Sampron ya? Ya. Ya. Di pasif infrared artinya dia hanya bisa mendeteksi pancaran sinar inframerah, tapi tidak bisa memancarkan. Jadi menurut saya betul sekali ya. Ya, oke, betul sekali pendapat dari Mas Ampron. Jadi sensor peer ya, peer itu adalah pasif infrared. Kenapa dinamakan pasif infrared? Karena dia hanya bisa mendeteksi ya, hanya bisa mendeteksi atau menangkap pancaran sinar inframerah tanpa bisa memancarkan. Ya, seperti itu. Nah, dari gambar blok diagram sensor peer ini ada yang bisa menerangkan cara kerjanya? Atau Bu Fitri terangkan dulu? Gimana? Bu Fitri terangkan dulu.
Oke, Bu Fitri jelaskan dulu ya dari blok diagram sensor PIR yang terlihat di sini. Jadi pertama itu ada pancaran sinar inframerah ya. Pancaran sinar inframerah ini masuk melalui lensa Fresnel mengenai sensor piroelektrik ya. Jadi pancaran sinar inframerah masuk melalui lensa Fresnel mengenai sensor piroelektrik. Nah, karena pancaran sinar inframerah ini mengandung panas, ya, mengandung energi panas, maka sensor piroelektrik ini akan menghasilkan arus listrik. Nah, dari arus listrik inilah yang nantinya akan menimbulkan tegangan yang dibaca secara analog oleh apa? Oleh sensor. Ya, jadi tegangannya dibaca secara analog oleh sensor, kemudian sinyal itu akan diteruskan ya, dikuatkan pada blok amplifier. Nah, di sini terlihat ya blok amplifier ya. Nah, setelah dikuatkan pada blok amplifier ya, maka sinyal ini akan dibandingkan ya, dibandingkan masuk ke blok komparator. Dibandingkan oleh komparator dengan tegangan referensi tertentu. Oke ya, keluarannya berupa sinyal 1 bit. Sehingga setelah dikuatkan di blok amplifier dan dibandingkan di blok komparator, maka output dari sensor PIR ini akan terlihat. Outputnya apa? Jadi sensor PIR ini akan menghasilkan output hanya 2, yaitu output 0 dan 1. Logika high dan logika low. Output berlogika 0 ya atau low itu apabila sensor PIR ini tidak mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah. Tapi ketika output itu bernilai 1 atau berlogika high itu apabila sensor PIR ini mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah di depannya. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Sedang meresapi. Sedang meresapi. Yang lain mana ini? Mbak Ambar mana ini dari suaranya? Mas Andreas, Mbak Eni, oke. Mungkin suara saya bikin ngantuk ya. Bangun dulu sebentar ya, mendengarkan dulu. Bu. Oh ya, sudah siang juga ya. Oke, Bu Fitri lanjutkan lagi bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu, bisa. Oke, tadi kita sudah masuk ke blok diagram sensor PIR. Nah, dari penjelasan saya tadi, kalau dibuat bagan alurnya seperti ini, ya. Sensor PIR itu menangkap pancaran inframerah melalui lensa Fresnel, mengenai sensor piroelektrik, kemudian menghasilkan arus yang dikuatkan pada blok amplifier, kemudian dibandingkan pada blok komparator, sehingga menghasilkan output logika 0 dan logika 1. Itu secara singkatnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Terlihat ini gambar apa? Jangan-jangan nggak terlihat ini. Terlihat, Terlihat tidak? Apa yang Datang, Bu. kurang besar aja. Kurang besar? Segini besar? Ya udah. Oh, saya ini ya. Sensor Oke, Bu. PIR. Oke, Bu. Terlihat Sip. ya? Besar apa kecil ini gambarnya? Oke. Ya. Nah, Udah besar. ini bolam lampu bukan ini? Bukan, Bu. Bukan. Bukan ya, ini adalah bentuk fisik dari sensor PIR. Jadi kalau nanti kalian habis ini kan akan melaksanakan praktek ya, nanti melihat komponen ini, nah ini dia yang dinamakan sensor PIR, bukan bolam lampu ya. Mungkin agak sama bentuknya seperti ini. Jadi ketika sensor PIR ini kalian balik, nah itu ada jalurnya di sini, ada komponen-komponennya. Ini sudah Bu Fitri kasih tanda, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Itu bagian-bagian yang harus kalian ketahui ya. Mungkin pada saat kemarin ya, kemarin sebelum lebaran itu kan saya kasih tugas dulu ya untuk mengidentifikasi terlebih dahulu supaya nanti di pertemuan hari ini tuh kalian sudah ada bahan untuk yang ditanyakan sama Bu Fitri. Oke, coba
Ada yang mau ditanyakan? Bagian-bagian sensor PIR, coba diamati bagian-bagiannya ya. Coba Mas Andreas mana ini? Ya, Bu. Mas Andreas, mau menyebutkan bagian yang nomor berapa dan fungsinya? Nomor 1 sama nomor 2, Bu. Oke, Nomor itu nomor 1 itu itu apa itu? untuk atur jeda pendeteksian. Kalau Ya. nomor 2 untuk mengatur tingkat sensitivitas sensor. Benar nggak, Bu? Ya, Apa betul kebalik? sekali. Oh, Ya. benar. Oke, Dapat poin, Bu. 100 ya nilainya ya. Wih, Nah, berarti 100. kemarin sebelum lebaran Makasih, Bu. belajar ini. Oke, jadi itu nomor 1 yang ditunjukkan anak panah nomor 1 itu untuk mengatur waktu jeda ya. Kemudian yang ditunjukkan nomor 2 itu untuk mengatur sensitivitas sensor. Ya, jadi ketika sensor itu bekerja mau diberikan waktu jeda, nah itu diatur pakai tuasnya diputar ya, pakai obeng trim bisa seperti itu. Kemudian siapa lagi? Bu Fitri, maaf mengingatkan 10 menit lagi. Oh, silakan dilanjut. Ya, matur nuwun. Ya, kemudian ini Mbak Emi, Mbak Eni atau Mbak Emi? Iya, Bu. Ya, yang saya baca dari modul kemarin, kalau nggak salah 7 itu ground. Iya, betul. Kemudian 6 input ya, 5 Ya, betul. output. Ya, Apa betul. terbalik saya antara input output? Oke, 6 jadi input, Bu. oh, Betul, oke. salah. Terbalik itu ya Mbak ya. Jadi oke Bu Fitri kasih tahu dulu ya. Ini untuk nomor 5 itu bagian input sensor, nomor 6 itu bagian output sensor, dan nomor 7 itu bagian ground. Nah, di sini ini kan ada bagian input ini ya di nomor 5 ya. Jadi bagian input sensor itu nanti memerlukan tegangan. Ya, tegangan yang diperlukan itu adalah 3 sampai 12 volt DC seperti itu. Kemudian bisa dilihat di sini ya, pada nomor 8. Nah, ini dilihat. Ini kan komponen dioda ya. Nah, komponen dioda ini digunakan sebagai pengaman, dioda pengaman. Untuk apa? Apabila terjadi kesalahan penyambungan antara volt DC dan ground. Jadi di sini diberikan komponen dioda pengaman seperti itu. Jelas ya? Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan. Ini terlihat gambar apa? Masih sama. Oh, masih sama. Hilang, Bu. Ya, hilang. Oh, hilang. Oke, sebentar. Hilang, Bu. Sebentar, hilang ya? Sebentar, saya presentasikan agak susah ini. Oh, sudah lelah. Oke, ya sudah lelah, sudah siang. Mana ya tadi ya? Ini terlihat apa ini? Jenis-jenis sensor. Oh, jenis-jenis sensor. Ini Word, Bu, Word. Sebentar. Stop sharing dulu. Saya presentasikan lagi. Ini udah terlihat? Terlihat apa ini, Mas? Terlihat Amron. Oh alah, lah kok belum. Lihat Bu Fitri. Sebentar, ini kok enggak ada. Oh ini udah nih, udah terlihat? Terlihat gambar saklar ya? Ya, Iya, Bu. Bu. Ada 3. Ya, ini adalah kegiatan tadi pagi atau mungkin tadi ada yang lupa mematikan ya, terlebihnya mematikan saklar lampu kamar mandi? Sering. Lupa. Sering, iya. Apalagi tadi tuh saya tengok kamar mandi sebelah lampunya masih nyala, ya. Nah, oke, itu adalah dimatiin gelap. lah, iya betul. Itu kegiatan yang sepele tapi sebenarnya itu sangat penting ya. Jadi mematikan saklar itu adalah hal yang sangat penting karena apa? Karena yang pertama itu bisa menghemat tagihan listrik karena kalau lampu dinyalakan secara kontinu itu kan tagihan listrik akan bertambah seperti itu walaupun hanya
sebuah bohlam lampu. Paling berapa, Bu? Tapi kalau dinyalakan 1 kali 24 jam selama 1 bulan kan sama juga. Kemudian juga bohlam lampunya menjadi panas ya. Kemudian berakibat apa? Berakibat cepat rusak, cepat diganti. Nanti kalau bohlam lampunya diganti, nanti nyalahinnya kamar mandinya angker, minta ganti bohlam terus. Padahal, nah karena sering terlupakan untuk mematikan saklar. Nah, dari materi sensor PIR tadi, ya bisa saya implementasikan dengan penerapannya yaitu untuk apa ini? Untuk apa ini? Coba. Mematikan lampu dan menyalakan Iya, lampu. betul sekali. Untuk menyalakan dan mematikan lampu secara otomatis ya. Jadi ketika ada orang yang masuk ke kamar mandi, lampu dengan otomatis akan menyala. Ketika orang itu keluar dari kamar mandi, maka lampu akan mati. Bisa di logika ya. Nah, jadi itu nanti yang akan kita praktekkan untuk hari ini. Nah, itu sudah Ibu siapkan ya untuk beberapa alat-alatnya. Itu tinggal kalian susun ya, tinggal kalian rangkai atau mungkin itu sudah ada yang jadi, itu sudah saya sediakan, ada batu baterai, kemudian sensor PIR, kemudian ada bohlam lampu dan ada komponen-komponen yang lainnya ya. Nah, dari komponen-komponen itu setelah kalian rangkai, silahkan kalian uji ya untuk mengukur outputnya ya, karena output dari apa tadi sensor PIR itu hanya 2, yaitu logika 0 dan logika 1, itu mungkin cukup mudah ya. Hanya saja yang perlu kalian amati di sini yaitu udah Bu Fitri kasih tabel, yaitu kalian mengamati rencana uji kerja sensor. Jadi percobaan 1 dari panjang 5,5 meter turun ke 5 meter, 4 ya, sampai ke 1 meter nanti apa yang akan terjadi. Ya, seperti itu. Kemudian kalian isi juga dari akurasinya. Ya, ketika orang yang masuk itu silih berganti dengan durasi waktu yang berbeda, bagaimana uji kerja dari sensor tersebut. Ya, nah ini sudah Bu Fitri bagi kelompoknya. Ya, ada kelompok 1, ada Mas Aziz, Mas Ampron, Mas Andreas dan Mbak Ambar. Kelompok 2 ada Mas Bebi, Mas Bambang, Mbak Emi, Mbak Darmini, kemudian kelompok 3 ada Mbak Eni, Mbak Hani, dan Mas Agus. Silakan berdiskusi, silakan diambil itu rangkaiannya ya, tinggal diukur aja, diamati, kemudian nanti kita share bareng-bareng atau diberikan kesimpulan. Oke, bisa dimengerti ya untuk tugasnya ya? Bisa, Bu. Oke. Iya, Bu Guru. Bisa dimulai. Ini sudah sepertinya sudah selesai semua ini. Alhamdulillah untuk hasil tabelnya sudah banyak dikumpulkan di meja saya. Oke, bisa disimpulkan terlebih dahulu karena ini sudah mau jam pulang ya. Sudah pada terfikir di rumah masak apa, sudah dijemput apa belum. Nah, oke, kita cepat saja langsung masuk ke kesimpulan yang diberikan oleh kelompok 1. Oke. Siapa yang mau memberikan kesimpulan kelompok 1? Mas Aziz, Mas Ampron? Ya, Bu Fitri. Oke, Mas Aziz mau menyimpulkan dari kelompok 1? Ya, berdasarkan hasil diskusi di kelompok 1, kami menyimpulkan bahwa jadi sensor PIR tidak akan menghasilkan output apabila sensor ini dihadapkan dengan benda panas yang tidak memiliki panjang gelombang. Yang panjang gelombang inframerah ini antara 8 sampai 14 meter, 14 mikrometer. Kemudian benda yang diam seperti sinar lampu yang sangat terang yang mampu menghasilkan panas, kemudian pantulan objek benda dari cermin, dan suhu panas ketika musim panas terjadi. Itu yang kami simpulkan dari kelompok 1, Bu Fitri. Oke, terima kasih kesimpulannya dari kelompok 1 ya, bisa Bu Fitri terima ya. Kemudian kesimpulan dari kelompok 2, ayo silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Ada Mas Bebi, Mas Bambang, Mbak Emi, Mbak Darmini, monggo. Ya boleh, Bu. Oke, Mbak Emi. Ya.
Tadi kan di PIR itu ada yang kaki 2 ya untuk menyesuaikan sensitivitas kan Bu ya. Jadi kan bisa Iya, betul diatur-atur. sekali. Nah, dari hasil yang kita lakukan itu bisa disetting, tapi maksimal buat baca pergerakan itu kurang lebih 10 meter. Dan yang minimalnya sekitar 30 cm dari hasil percobaan. Oke, terima kasih untuk kesimpulan dari kelompok 2 ya, cukup baik dari hasil diskusi dan praktek tadi. Kemudian untuk kelompok yang terakhir, kelompok 3. Ayo ini, kelompok 3 menyimpulkan, kesimpulannya harus yang beda dari kelompok 1 dan 2. Gimana ini? Mbak Eni mungkin? Ya Bu, saya coba menyimpulkan ya Bu ya. Oke, monggo Mbak. Bu, jadi dari kesimpulan kami dari kelompok 3 di pengujian sensor PIR ini Bu, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tegangan keluaran sensor PIR pada saat berlogika 1 dan 0 Bu. Jadi pengujian ini juga diperlukan untuk mengetahui nilai tegangan output sensor PIR ketika mendeteksi gerakan manusia dan tidak mendeteksi gerakan manusia. Jadi cara melakukan pengujian ini adalah sensor harus mendapat tegangan input sebesar 5 volt DC ya Bu. Kemudian mengukur tegangan input dan output sensor menggunakan voltmeter. Itu kesimpulan dari kelompok 3 Bu. Oke, kesimpulan yang bagus ya. Begitu kesimpulan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Semuanya Bu Fitri rasa sudah cukup baik, semuanya sudah bekerja sama dengan sebaik mungkin. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini akan Bu Fitri simpulkan bahwasanya tadi kita sudah belajar tentang sensor gerak, di mana sensor gerak itu bisa kita gunakan diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yaitu untuk saklar lampu otomatis. Ya, sebenarnya selain untuk saklar lampu otomatis itu masih banyak sekali ya, bisa untuk pengaman ya, kemudian bisa kita sambungkan lagi, kita tambahkan dengan buzzer ya, bisa kita tambahkan lagi dengan mungkin sensor-sensor yang lain, kita kombinasikan seperti itu ya. Jadi itu dasarnya dulu kalian sudah mengerti bagaimana cara mengukur outputnya, kemudian mengidentifikasi, kemudian juga tahu bagaimana, yang paling penting adalah tahu bagaimana cara kerja dari sensor PIR tersebut. Nah, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup Bu. Cukup ya, oke. Oke, cukup ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Untuk pertemuan hari ini Bu Fitri cukupkan. Tetap semangat ya. Ini udah jam terakhir. Nanti pulangnya hati-hati. Oke, Bu Fitri akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.